Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Na 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 Iya, pemirsa, lagu Obat Hati yang dibawakan oleh Bagus dan juga Andre membuka kembali perjumpaan kita hari ini. Dan kita masih bersama dengan Bapak Ustadz Zulfahmi dan juga masih bersama ibu-ibu dari kelompok pengajian PPIE, Perumahan Pematang Indah Estate. Pak Ustadz, kita materinya kita tahan dulu ya Pak Ustadz ya. Boleh. Kita coba dulu ke audiens untuk bertanya, kemudian nanti sesi berikutnya baru kita ke materi lagi ya. Ya, kami persilakan kepada ibu-ibu di sini untuk bertanya. Mic-nya langsung di-on-kan atau sudah on ya? Ya, silakan langsung sebutkan nama dan poin pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana cara kita menjaga hati biar kita selalu istiqomah dalam beribadah? Misalnya sholat 5 waktu, kan kalau ibu-ibu ini kadang tuh pergi keluar atau ada acara atau pergi kemana gitu Pak Ustadz. Jadi kadang sholatnya Lupa sholat tinggal gitu ya. Pak Ustadz, bolong-bolong. Bolong-bolong. Jadi gimana biar kita menyikapi saya harus sholat 5 waktu begitu Pak Ustadz ya. Karena ibu-ibu ini kadang tuh riwah, kadang bawa anak-anak, kadang terkena kencing anak-anak. Pokoknya jadi banyak susah, alasannya ya Mbak ya. kadang terkena kencing karena kami banyak. masih punya anak-anak kecil gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi bagaimana tipsnya agar hati kita itu punya bisa memotivasi biar kita sholat itu full gitu Pak Ustadz. 5 waktu itu saja gitu yang fardu ainnya terlaksana begitu ya. Begitu Pak Ustadz. Itu Oke, saja Pak Ustadz. Terima baik. kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yarsi, terima kasih pertanyaannya. Silakan Pak Ustadz dijawab. Langsung saja. Langsung saja. Ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi kalau masalah ubudiyah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita umpamanya tidak pintar-pintar untuk memanagenya, pasti semuanya ada tantangannya, ada kendalanya. Ya, yang bersifat dengan zohir ada. Tantangan dari zohir, Ya, dari luar. Dari luar ya. Dari batin, nah itulah Juga tadi ada. yang tadi kita sebutkan tadi, banyak sekali tantangannya. Kalau dari batin contohnya, kalau hati kita umpamanya sering kali maksiat, maksiat dosa-dosa, ya apapun jenis dosanya. Tadi saya sebutkan satu tadi, dosa hati itu. Hati tadi, Itu kan tadi apa pengaruhnya dari dosa asbab kotornya hati? Pengaruhnya pertama kita kepatuhan kepada Allah kan susah. ya. Ya. Jadi kita untuk ibadah kepada Allah itu berasa berat. Kenapa? Bisa sebab itu karena hati. Maka diperlukan apa? Hati kita dijaga dari sifat-sifat yang maksiat. Ibadah, cahaya Allah
hidayah Allah. Hidayah Allah nurullah. Kita sholat ini asbab hidayah Allah. Hidayah Kita Allah. melakukan semua apapun yang Allah perintahkan asbab pertolongan ma'unah Allah, hidayah Allah. Iya. Jadi kalau umpamanya hati kotor, wa nurullah la yuhda li'asi. Cahaya Allah apapun bentuknya, pertolongan Allah jauh dari kita yang sering melakukan dosa dan maksiat. Kira-kira begitu Ibu. Jadi kita ya berhindar, berusaha saja, itu yang dari dalam tadi. Kemudian yang dari luarnya itulah kayak umpama ada anak kita, ya harus pintar kita bahwa kalau kira-kira itu jangan sampai melalaikan kita dari kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya. Asbab anak umpama lagi gendong anak ada tadi lagi-lagi caranya setan banyak. Itu salah satu godaan setan gitu ya Pak tapi Ustadz ya? tidak, cepat saja ambil langkah lain, sigap gitu. Yang dibiarkan nanti aja lah, entar. Iya kalau sampai entarnya. Iya. Kalau enggak sampai entarnya gimana? Iya. Entar. Entarnya lah lewat dulu Israel datang. Jadi nyampe sholat. Jadi kan banyak akalnya setan, kita juga harus banyak akal. Kita harus gitu banyak ya? akal. Jadi kita kalau iblis mau kita lawan, tidak akan pernah sanggup kita ngelawan iblis. Tidak akan pernah sanggup kita ngelawan iblis tuh. Iblis ini pintar. Boleh ditiru berarti itu pintarnya. Tapi pintar menjerumuskan itu. Iblis ini pintar. Iya. Pernah dia ini jadi gurunya malaikatnya Allah. Iblis itu. Sebelum kemudian Allah usir dia dari dalam surganya Allah. Gurunya malaikat tuh, bayangkan bercerdasnya tuh iblis ya. Oke. Jadi kalau kita gini mau ngimbangi kepintaran iblis sampai kapan? Tidak akan Sanggup gitu ya Pak akan Ustadz? sampai kita. Jadi dia goda begini, dibuatnya bagai bermacam cara ya kan, supaya kita lalai kepada Allah. Ujung-ujungnya tidaklah sholat lagi, tidak kita kepatuhan kita dengan Allah sudah terabaikan atas dasar pintarnya iblis. Melalaikan kita tidak sholat. Jadi kita harus lebih pintar dari iblis gitu ya. Tapi Pak Ustadz, itu kira-kira ya. iya. Begitu. Tapi coba Coba saya potong sedikit Pak Ustadz. Kalau misalnya nih kita kayak tadi kan Mbak Yarsi katakan bahwa ada misalnya pipis anak kita gitu ya. Kalau misalnya memang bisa ganti kan kita pasti usahakan ganti baju dulu gitu kan Pak Ustadz. Tapi nih seandainya memang masih dalam perjalanan dan nggak ada baju persiapan untuk mengganti gitu. Boleh tidak yang bekas pipisnya tadi cuman kita siram-siram sama air aja? Sah tidak sholat kita kalau begitu? Ya kalau umpamanya kita itu udah di perjalanan tadi kan, ya cari tempat lain lah, di masjid kah kan ada tempat-tempat kita. Nggak, maksudnya baju kita, baju kita. Baju yang kita pakai kalau umpamanya anak umur 2 tahun ya yang perempuan itu kalau kena baju kita wajib dicuci, tidak sah dipakai baju itu. Kalau laki-laki, jadi bawah 2 tahun dia asal belum makan minum segala sesuatunya dia cukup dipercikan air saja, jadi baju ini masih bisa dipakai untuk sholat. Kalau perempuan umur 2 tahun beda dia. Artinya kalau jadi misalnya kita najis yang itu pun ukurannya kalau kencing yang perempuan, anak perempuan yang 2 tahun tadi itu tidak boleh. Kalau laki-laki masih bisa. Ini adalah pendapat dalam ilmu mazhab kita kajian ilmu fikihnya. Itu beda lagi nanti ini itu ya. Beda porsinya bukan kajian di sini bahasan itu ya. Iya. Tapi nggak maksud saya kalau misalnya itu terkena air pipisnya si anak dan tidak ada pilihan lain selain kita pasti ada pilihan Bu kalau gini. Menggunakan baju itu tidak boleh. Kalau zaman kini ya pasti ada pilihannya. Yang jelas kalau udah pipis kan jangan dipakai lagi, berarti tidak sah lagi dipakai itu. Yang penting syaratnya kan kalau sholat ini kan bersih tubuh, pakaian kan, tempat untuk sholat gitu kan. Yang namanya najis itu bedanya nih porsi bahasanya di ilmu fikih. Iya. Nah, jadi kalau umpamanya air gitu kan. jadi kecuali umpamanya udah ada air, tayamum kan ininya. Tapi kalau tadi kena kencing anak, ya kita selama kalau anaknya sudah bapak ya Pak cuci lah wajib, lagi udah kotor itu. Itu bukan anak Pak Ustadz. Itu anak ketemu pedang namanya Pak Ustadz. Jadi yang jelas Bu kalau tadi saya bilang kita kan bahasanya fikih itu beda lagi nanti itu. Jadi kalau di fikih anak-anak umur 2 tahun kena baju Ibu, jadi percikan air kalau ada air. Oke. Masih bisa dipakai untuk sholat lah. Di atas 2 tahun nggak bisa. Di 2 tahun nggak bisa gitu karena ya? sudah dia mengkonsumsi makanan apa itu dalam ilmu fikih. Oke, baik. Itu nanti lanjut. bahasanya lain lagi tuh Bu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kami persilahkan. Siapa? Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya,
hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mengajarkan kepada anak kita bagaimana cara menjaga kesucian hati kepada anak sedini mungkin. Baik. Terima kasih Pak Oke. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya nih Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan semua hadis pernah, mungkin sering kita dengar ya. Kullu maulidin yuladu ala fitrah. Setiap bayi dilahir dalam keadaan suci. Abawahi yuhawidanihi, orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi bersifat seperti Yahudi, au yumajjisani atau menjadi Majusi, au yunasironi atau menjadi seorang Nasrani. Nah, Imam Al-Ghazali dalam hal ini bagaimana menjaga anak? Berarti setiap anak, baik anak-anak yang dari kalangan manapun, kalau anak namanya lahir dalam keadaan fitrah, suci. Itu kita garis bawah ya Bu ya. Baik umpamanya itu dari anaknya orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, dia kalau lahir tetap dalam keadaan fitrahnya. Ya walaupun dia dari golongan orang-orang yang memang bukan orang Islam gitu ya. Bagaimana Imam Al-Ghazali dalam hal ini? Dia bilang adalah ada yang disebut dengan tarbiyatul aulad qablal wiladah. Mendidik anak sebelum anak itu lahir ke muka bumi, ini orang tua harus paham ilmunya. Jadi dalam kandungan Dalam gitu kandungan anak sudah dibina, sudah dibimbing. Ya sudah caranya jangan sekali-kali orang tua ketika mengandung, ibu-ibu lah umpama ya. Jangan sekali-kali mengonsumsi makanan yang didapatkan dengan cara yang batil. Makan-makan yang tidak baik, yang tidak dibenarkan dalam agama. Bapak mencari nafkah tapi dapat duit, mohon maaf ini, mohon maaf semua. Dapat duit hasil mencuri, sogok, korupsi, nipu orang, macam-macam itu. Kemudian dikonsumsi oleh si ibu yang sedang mengandung anak. Ya sudah, darah tetesan dari hasil makanan yang dikonsumsi ibu tadi jadi darah kemudian menjadi daging si jabang bayi. Besarlah dia kemudian dengan makanan-makanan. Ya sudah, otaknya lahir pun ke dunia bisa dipastikan anak itu kan susah diatur. Susah diatur, susah diarahkan. Maka berhati-hati kita. Tarbiyatul aulad qablal wiladah. Satu, dimulai dari apa yang dimakan dari kemudian Pak Ustadz, yang ya? dimakan. Pendidikannya orang tua, yang apalagi ibu-ibu ya, bukan bapak yang ngandung ya Bu ya. Jadi ibu jagalah lisan kita. Maka salah satu juga penyebab hati kita ini kotor adalah dari lidah. Afatul lisan, kata Imam Al-Ghazali, bahaya lidah tak bertulang. Nah, kalau ibunya waktu lagi ngandung anak hobinya hobinya menggibah gitu ya. Hobi gibah, ya kan? Baik Pak Ustadz, ini itu ya Bu ya, kira-kira tarbiyatul aulad qablal wiladah, pendidikan anak sebelum lahir. Ibu sering baca Quran. Anak itu terlahir nanti akan baik. Jadi dimulai dari makanan, kemudian juga ucapan kita. Min qaulin dari perkataan, au fi'lin atau perbuatan ibu, bapak sama aja. Jadi sangat mempengaruhi sifatin, si anak begitu ya? Atau sifat ibu sebelum anak itu lahir ke muka bumi. Emang mempengaruhi ke anak jabang bayi yang di dalam kandungan. Wah, ini menarik ini. Ada yang lagi hamil tidak? Nggak ada ya kebetulannya. Bapak tuh yang ada lihat saya. Kita jeda dulu ya Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.